Shalom, selamat pagi, selamat merayakan Hari Jumat Agung yang ke-2021 ya. Ya, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Dan tentu kita sudah berulang-ulang merayakan dan mengerti betul apa itu kematian Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam tema firman Allah kita pada saat pagi hari ini, lebih baik kita membaca dulu Alkitab kita di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Lalu disambung dengan Galatia 2 ayat yang ke-20. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Allah. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, it's finished. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji nama Tuhan. Tema firman Allah saat pagi hari ini adalah kematian Kristus membawa kehidupan baru. Kematian Kristus membawa kehidupan baru. Jadi kalau ada orang percaya Yesus tidak mengalami mati bersama dengan Yesus, bangkit bersama dengan Yesus, dan naik bersama dengan Yesus, maka imannya hanyalah iman abal-abal. Nah, kalau kita sejenak belajar tentang Yesus, karena dia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi ini kalau dipikir secara manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa mungkin. Jadi saya tidak mengupas di situ. Tetapi saya mau katakan dari mulai kelahirannya, kematiannya yang saat ini kita rayakan, lalu kebangkitannya, lalu kenaikannya, lalu pemuliaannya, semua telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Jadi standar kita menilai kebenaran itu bukan kata orang lain, bukan kitab orang lain, tapi Alkitab yang kita miliki ini. Ini standar yang kita punyai. Dan inilah yang menguji setiap iman orang percaya, berlandaskan kebenaran atau tidak, atau hanya pendapat pikiran manusia, atau pendapat Allah itu sendiri yang tertulis dalam firman Allah. Puji nama Tuhan. Jadi kematian Kristus itu sangat penting. Jadi sebelum saya akan
bawakan kepada kita bagaimana proses dari mulai dia ditangkap sampai dia mengalami kematian. Karena di kematian inilah pentingnya kita mengupas. Tetapi sebelumnya saya akan mengatakan bagaimana proses penangkapannya. Jadi kita tahu bahwa Yesus pada Alkitab mengatakan bahwa dia sedang berdoa dengan murid-muridnya di Taman Getsemani. Jadi ketika mereka berdoa, tapi para murid itu ngantuk. Makanya ada apa Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku hanya dalam 1 jam saja. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah, kata firman Allah. Nah, dari situ setelah dia berdoa, lalu kemudian datang si pengkhianat. Dalam kehidupan ini banyak pengkhianat-pengkhianat, ya, tapi tidak perlu ditiru. Tetapi yang saya mau katakan, Yudas si pengkhianat Yesus, yang adalah muridnya sendiri, yang adalah bendaharanya, tetapi berbuat sesuatu yang sangat memalukan dengan menjual Yesus 30 keping perak. Walaupun pada akhirnya dia menyesal dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tetapi saya tidak akan sedang mengupas itu. Tapi mau saya katakan kepada kita semuanya, ketika dia ditangkap, lalu yang pertama kali dia dibawa kepada Imam Hanas, imam besar Hanas. Jadi itu sebenarnya dia tetapi orang masih tetap memanggil dia karena pada waktu itu imam besar, pemimpin dari para imam-imam itu adalah Kayafas. Nah, setelah imam dibawa kepada imam besar Hanas, lalu dibawa setelah dia ditanyai, tidak ada kesalahan apa-apa pada dia yang patut dibuat menjadi tuntutan, menjadi hukuman kematian bagi dia atau hukuman mati bagi dia. Lalu kemudian dia diserahkan kepada Kayafas. Kayafas juga tidak menemukan apa-apa. Tidak menemukan fakta bahwa dia layak dihukum mati. Tetapi pada saat dialog itu, ketika dia, apakah engkau anak Allah? Aku memang anak Allah. Lalu dia di situ dia dikatakan menghujat. Ya. Lalu kemudian dia dibawa kepada Imam Pilatus, kepada Pilatus wilayah negeri, pemimpin pada waktu itu. Dan lalu kemudian Pilatus itu berhak untuk menghukum, melepaskan orang yang baik atau orang jahat, dan membebaskan orang-orang yang tidak bersalah. Tetapi pada waktu itu, imam-imam tua-tua Israel itu merasa Yesus harus dihukum mati. Salah tidak salah, karena kebencian mereka sudah sampai ke tingkat ubun-ubun. Kebencian yang sangat luar biasa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pilatus ingin melepaskan dirinya. Jadi orang yang tidak bersalah itu. Lalu dia mengetahui bahwa Yesus dari Galilea dikirim ke Herodes sana. Yang padahal mereka itu bermusuhan. Tapi demi melepaskan diri dari tanggung jawabnya, dia kirim ke Herodes. Banyak orang sering melemparkan tanggung jawabnya, yang seharusnya tanggung jawabnya, tapi dilemparkan kepada orang lain. Lalu Herodes senang sekali menerima dia, karena apa? Sudah lama dia ingin bertemu dengan Yesus. Karena dia ingin melihat mujizat yang akan dilakukan Yesus di hadapannya. Tetapi dia tidak dapat apa-apa. Lalu dia menyesalnya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia kirim lagi kepada Pilatus. Lalu apa yang terjadi? Pilatus ingin melepaskan, betul-betul ingin melepaskannya. Lalu dia menawarkan, apakah yang akan kulepaskan bandit besar yang bernama Barabas?
Tapi justru di luar dugaannya. Yang diminta dibebaskan bukan Yesus yang benar itu, yang tidak layak dihukum itu, tapi justru Barabas, sang pembunuh, sang pemberontak yang mereka minta dibebaskan. Aneh dunia ini. Yang penting Yesus dihukum mati. Tapi saya mau katakan, Yesus mati membawa makna bagi setiap kita. Karena telah dinubuatkan sebelumnya, kalau dia tidak mati, maka iman kita, kepercayaan kita akan menjadi sia-sia. Tapi justru karena kematiannya memenuhi nubuatan itu, maka kita harus bersyukur. Kita baru dikagetkan minggu yang lalu, ya, bagaimana seseorang yang berani mati tapi tak berani hidup. Kematiannya ingin menyengsarakan banyak orang. Kematiannya ingin membunuh banyak orang. Kematiannya ingin menyakiti hati manusia. Tapi justru Yesus sebaliknya. Kematiannya ingin membawa manusia itu kepada kehidupan yang kekal. Kematiannya ingin membawa manusia itu kepada keselamatan. Jadi berbanding terbalik. Yesus bukan mau bunuh diri, bukan. Tapi dia harus menjalani dan menggenapi nubuatan yang telah kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bersyukurlah bahwa kita bukanlah orang-orang yang takut untuk hidup. Kalau firman Allah katakan, kalau kita hidup, hiduplah untuk Kristus. Kalau kita mati, matilah untuk Kristus. Tapi kita tidak boleh mati dengan bunuh diri. Kita tidak boleh mati walaupun tidak merugikan orang lain dengan membunuh diri kita. Nggak boleh. Karena Tuhan melarang itu. Karena kita masih punya tugas tanggung jawab untuk memberikan buah, untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Karena kasih karunia yang sudah kita terima dari Yesus. Makanya kematian Kristus itu harus membawa kehidupan baru dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 makna penting dalam Alkitab tentang kematian Kristus. Kematiannya sebagai pengganti. Yang pertama itu kematiannya itu sebagai pengganti. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu mati sebagai tebusan. Dia mati untuk menggantikan dosa-dosa kita. Dia mati untuk menyelamatkan kita. Seharusnya kita yang mati. Kita yang ada di kayu salib itu. Tetapi Yesus menggantikannya. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kita didamaikan kembali dengan Allah. Itu sebagai konsep pengganti. Kematiannya menggantikan kita orang berdosa. Di pihak berdosa dia berada. Supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Allah tidak lagi melihat pelanggaran kita, dosa-dosa kita, kejahatan kita yang pernah kita lakukan. Tapi Yesus telah melihat, Allah Bapa telah melihat darah Yesus yang mengalir di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi yang pertama itu, dia menggantikan kita pada posisi yang berdosa. Menggantikan kita pada posisi yang tidak benar. Menggantikan kejahatan yang kita lakukan. Dan seharusnya kita yang dihukum. Tetapi Yesus gantikan supaya kita tidak dihukum oleh Allah. Lalu yang kedua, Alkitab katakan pemenuhan syarat tuntutan. Jadi
kalau berperkara, ya, kita akan memenuhi syarat-syarat tuntutan, ya. Kalau kita tidak terdapat kesalahan, maka kita dibebaskan. Tapi manusia tidak punya alasan, saya dan saudara tidak punya alasan untuk tidak berdosa. Siapa yang tidak pernah berbohong? Siapa yang tidak pernah menipu? Siapa yang tidak pernah menyakiti orang lain? Siapa yang tidak pernah memfitnah? Apakah kita manusia yang super sempurna? Tidak. Kita adalah manusia yang berdosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan pelanggaran. Tidak ada satupun yang benar, kata firman Allah. Semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi pertanyaannya adalah, tuntutan apa? Orang berdosa sudah jelas. Yang pertama itu harus diadili. Kalau orang melakukan kejahatan, dia harus diadili. Kalau dia tidak diadili, maka seenak perutnya untuk melakukan kejahatan. Sama dengan Paulus yang kita baca tadi. Dia punya otoritas membunuh orang, punya otoritas menyakiti orang, punya otoritas menyeret orang sesuka-sukanya. Dan tanpa masuk ke pengadilan, tanpa masuk atau tanpa di penjara. Dia punya otoritas penuh. Mau membunuh kah? Mau menyakiti kah? Mau menyeret orang kah? Yang disebut, asal orang itu disebut sekte Tuhan. Orang yang percaya kepada Kristus. Tapi kalau kita lihat dari cerita tadi, bagaimana dia mengalami transformasi, mengalami kehidupan baru, mengalami apa yang disebut kehidupan yang benar-benar di hadapan Tuhan. Hidupku yang sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya. Dan kita tahu bagaimana akhir dari kehidupan Paulus yang mengalami transformasi. Yang seharusnya dia harus dihukum mati. Tetapi dia tidak, karena Yesus telah menggantikan dia. Orang berdosa itu harus dihukum. Itu ya. Bagian kedua, mau dituntut apa? Dihukum. Seharusnya kita dihukum. Tapi Yesus yang dihukum. Yesus mati di kayu salib. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tapi Yesus rela menjadi terkutuk asal membebaskan kita dari hukuman itu. Luar biasa Yesus itu. Kalau ada orang mati bunuh diri, bom bunuh diri hanya untuk menyakiti orang, hanya untuk menuju surga, itu perlu dipertanyakan. Kita orang percaya sudah pasti mati ketika iman kita, kehidupan kita sungguh-sungguh di hadapan kita sudah pasti masuk surga. Ketika kita percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Tetapi bukan karena Anda pasti masuk surga, lalu Anda mau bunuh diri supaya cepat-cepat, supaya menikmati keabadian itu. Tidak boleh. Nggak boleh. Kan kita udah pasti masuk surga. Lalu kita, bunuh diri lah. Atau gantung diri lah. Atau apa namanya. Yang penting, menghilangkan nyawa kita. Harus nyawa berpisah dengan tubuh ini. Roh kita berpisah dengan tubuh ini. Nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita tidak boleh mengambil nyawa kita sendiri. Sekalipun itu yang dikatakan nyawa kita. Makanya Paulus katakan, hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kalau aku mati, mati bagi Kristus. Kalau aku hidup, hidup bagi Kristus. Tapi hidup untuk menghasilkan buah. Buah apa? Buah pertobatan, buah kebaikan, buah terang, dan lain sebagainya.
yang harus kita miliki sebagai orang percaya supaya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Supaya Bapa dimuliakan. Karena kita sudah mengalami kuasa kematian ke situ. Namanya mati, itu nggak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Orang kalau mati mau dikubur aja nggak bisa jalan sendiri. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Mau dimandikan saja dia harus dimandikan orang lain. Nggak bisa. Dan kalau kita mati terhadap dosa, ya memang kita harus seperti itu. Karena kita sudah bersama dengan Yesus. Tapi bukan kita manusia sempurna, tapi mau saya katakan, ketika kematian Kristus itu berarti kita mati juga bersama dengan Yesus, supaya kita bangkit bersama dengan Yesus. Lalu yang ketiga, orang berdosa itu harus mengalami murka Allah. Ya, neraka sana lah. Ya. Tapi Yesus, lagi saya mau katakan, dia memenuhi semua tuntutan Allah itu. Supaya manusia terbebas. Supaya manusia tidak dihukum. Supaya manusia tidak masuk ke dalam neraka. Melainkan supaya manusia itu hidup dalam keabadiannya, memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya di sini kita, di bumi ini kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Nantinya di sana juga dia sebagai hakim yang agung. Ya, kita juga kerjanya menyembah dan memuji Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi suka-sukalah memuji Tuhan. Jangan terlalu sulit untuk memuji Tuhan. Jadi kematian Kristus itu seharusnya membawa kehidupan baru dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan baru yang membawa makna, yang membawa arti, yang membawa kehidupan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jadi bukan aku lagi yang hidup, tapi siapa? Kristus yang hidup dalam aku. Lalu yang keempat itu didamaikan. Orang berdosa itu kalau mau bertemu dengan Bapa, tidak bisa langsung. Tidak bisa. Karena kita sudah berdosa. Jadi harus ada juru damainya. Siapa juru damai? Yesus. Jadi kita didamaikan dengan Bapa. Bukan karena kita Allah lihat kita baik, bukan karena melihat anaknya. Melihat Yesus. Darah Yesus mengalir dalam hidup kita. Makanya ketika kita percayakan kematian Kristus itu, saya mau katakan, Kristus itu ada bersama dengan kita. Dan Allah ketika melihat kita, bukan melihat saya, melihat Yesus yang ada dalam aku itu. Maka Paulus katakan tadi, hidupku yang kuhidup sekarang adalah hidup oleh iman kepada Kristus. Seharusnya kita semua demikian. Yesus sudah mengasihi kita, dia telah menyerahkan nyawanya. Apa balasan kita? Ada orang membalas susu dengan air tuba. Ada orang membalas yang jahat dengan lebih jahat. Ada orang melakukan yang baik, tapi dilakukan yang jahat terhadap dia. Sama seperti Yesus ini. Nggak layak dia mendapat hukuman mati. Tapi itu harus digenapi. Karena nubuatan sudah ada tentang kematiannya. Bagaimana dia harus mati, bagaimana dia harus bangkit, hari ketiga dia bangkit. Bagaimana dia harus naik, bagaimana dia mengalami pemulihan. Jadi dari kelahiran, kematian, kebangkitan, lalu kenaikan, pemuliaannya, semua telah dinyatakan dalam firman Allah. Itulah Yesus yang sangat luar biasa itu. Dan Yesus yang sangat hebat. Lalu kita yang terakhir dalam pemenuhan tuntutan itu adalah kita sebenarnya berseteru dengan Allah. Ya. Dengan kita berdosa sebenarnya kita berseteru dengan Allah. Bermusuhan dengan Allah. Anda bisa bayangkan orang yang berseteru. Ya kalau tidak membunuh ya dibunuh. Kalau tidak menyakiti, menyakiti. Kan gitu. Berseteru. Tapi Yesus membuat kita dengan Yesus tidak mengalami perseteruan. Tetapi kita mengalami anugerah, kasih karunia dari Bapa di surga. Nah, tadi kematian, makna kematian Kristus itu yang pertama menggantikan, yang kedua memenuhi segala tuntutan Allah, lalu yang ketiga
penebusan. Jadi yang ketiga itu penebusan. Dari mana kita ditebus? Hukum Taurat, dan karena hukum Taurat kita berdosa. Terkutuk orang yang mati di kayu salib. Jadi kita ditebus dari hukum Taurat. Jadi tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi saya mau katakan, Yesus telah menebus kita. Yesus telah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kita layak untuk melakukan yang terbaik bagi Yesus dari kehidupan kita yang sudah Tuhan anugerahkan. Lalu yang kedua dikatakan penebusan dari hukuman. Dari siapa? Ya dari Allah sendiri. Ada orang bilang dari setan. Bukan. Setan tidak punya otoritas untuk kita. Tapi ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada setan, maka setan punya otoritas untuk hidup kita. Tetapi tebusan itu tidak dibayar kepada setan. Tebusan itu dibayar kepada Allah karena keadilannya, karena kasih karunia-Nya, karena kebaikannya, karena anugerahnya. Bayangkan kalau setiap orang dihukum, tidak ada penebusan. Semua, saya, saudara, kita semua akan mengalami yang namanya hukuman. Hukuman kekal. Ada orang mengatakan hukuman neraka itu hukuman sementara. Tidak, hukuman kekal. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita dipindahkan dari hukuman kekal. Ketika kita percaya pada saat kita mati percaya kepada Kristus, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kepada Firdaus, dari Firdaus nanti pindah ke kerajaan surga sana pada saat penentuan itu. Jadi kalau kita berkata bahwa ke neraka itu hanya penghukuman sementara, itu bukan penghukuman sementara kata Alkitab, itu hukuman kekal. Kalau Anda saat mati, saat terakhir kali mengembuskan napas terakhir Anda tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka saya bisa pastikan sesuai dengan Alkitab mengatakan Anda akan mengalami kematian yang kekal dan upahnya adalah neraka yang kekal itu juga. Tapi ketika Anda mati, bayangkan yang di kayu salib itu, Tuhan, hanya dia bilang, Tuhan ingatlah aku. Ketika yang satu menghujat, yang satu mengatakan, ingatlah aku kalau engkau ada di Firdaus-Mu. Yesus katakan, padahal orang itu adalah penjahat. Tapi langkah terakhir dia walaupun tidak ada pengakuan di situ, tapi dia katakan, ingatlah akan aku. Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus Allah. Karena apa? Langkah terakhirnya dia menyadari bahwa Yesus itulah Allah yang benar. Itu sebabnya Yesus berani berkata, hari ini juga bersama-sama dengan aku dalam Firdaus-Nya. Bebas dari hukuman. Ya, puji nama Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, ditebus dari dosa-dosa kita. Dari dosa pelanggaran kita. Dari segala kejahatan kita. Yang seharusnya ya kita tidak mungkin selamat. Tapi penebusan itu dilakukan supaya kita bisa berpindah dari kematian itu kepada kehidupan yang baru. Sebenarnya orang yang berdosa itu disebut mati dalam pandangan Allah. Mati tapi hidup. Hidup tapi mati. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Kalau kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Kalau kita mati, matilah untuk Tuhan. Dan konsep ini hanya ada dalam kebenaran firman Allah ketika Anda mempercayai firman Allah ini dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Hidup
hidupku adalah Kristus. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman kepada Yesus, anak domba Allah itu. Kalau kita berkata hidupku sekarang, ya hidupku aja, berarti kita belum orang yang terbebas dari dosa. Kalau engkau mengatakan hidupku bukan karena orang lain, bukan karena penebusan Yesus, maka kita ya siap-siaplah untuk menerima kematian abadi itu. Saya tidak akan pernah menakut-nakuti orang, tapi karena Alkitab yang mengatakan demikian. Alkitab yang mengatakan, cari saja dalam kitab manapun juga yang kelahirannya, yang kematiannya, yang kebangkitannya, yang kenaikannya, yang pemulihannya, bahkan pelayanannya pun diceritakan oleh Alkitab. Perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Puji nama Tuhan, Yesus kita sangat luar biasa. Lalu jangkauan kematian itu untuk siapa saja? Kata firman Allah, jangkauan kematian itu yang pertama itu untuk orang pilihannya. Udah pastilah ya. Yang pertama jangkauan keselamatan itu pastilah yang pertama itu orang yang percaya kepada Dia. Ya. Dalam Matius saya bacakan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 10, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dan Yesus berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Ayat 17, Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Efesus 5 ayat 25, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi jelas bahwa kematian Kristus itu jangkauan yang pertama adalah orang yang percaya. Orang-orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus, yang telah mempercayai tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya, tentang pemulihannya. Dan kita akan sampai ke depan ini, minggu kita akan berbicara soal kebangkitan Yesus. Hari ini kita berbicara soal kematiannya. Jadi kalau kematian yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bukan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab lain. Kematiannya itu sesuai dengan apa yang kita yakini kata Alkitab. Itu yang kita percayai. Jadi jangan pernah bergeming dari Alkitab. Baca firman Allah. Kasihi Allah. Cintai surat Allah ini bagi kita. Perkatakan firman Allah itu. Saya sering katakan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi kalau Anda mau memiliki iman yang teguh kuat, ya hidup dalam pertobatan. Lalu yang kedua, baca firman Allah. Lalu firman itu Anda kumandangkan. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kalau Anda hidup dalam pertobatan, maka iman Anda secara otomatis akan terus meningkat ketika Anda membaca atau mau melakukan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan juga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan apa? Akan dunia ini. Jadi jangkauannya seluruh dunia.
Terserah Anda mau percaya atau tidak, tetapi Yesus mengasihi seluruh dunia ini. Kalau Anda datang kepadanya, maka Anda menjadi orang yang masuk dalam pilihan itu. Orang yang terpilih. Tapi mau saya katakan, kalau Anda menjadi orang dunia, ketika Anda mati tidak percaya kepada Yesus, Anda tidak bisa berada di surganya Allah. Anda tidak ada bersama dengan Yesus, tidak ada. Anda akan berada di neraka. Jadi kehidupan baru yang kita miliki ini membuat kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mau melakukan yang termanis bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan. Dengan tutur kata, sikap hidup kita sejalan antara perkataan dan perbuatan. Banyak orang bisa berkata-kata, tetapi tidak bisa melakukan. Banyak orang bisa berkata-kata baik, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan perkataan itu. Kalau orang mau jadi panutan, dia harus perkataan dan perbuatannya serta tindakannya harus serasi dan sejalan. Itu sebabnya Tuhan tidak suka kemunafikan. Tuhan tidak pernah sukakan kemunafikan. Saya sudah pernah katakan kenos sama neos. Kenos itu bagaimana kecantikan batin. Itulah tujuan kematian Kristus itu, untuk mempercantik batin kita. Supaya batin kita ini betul-betul bisa memberikan pujian bagi Tuhan, melakukan yang baik dengan tulus, dengan benar, dengan kudus di hadapan Tuhan. Lalu yang kemudian pernah saya katakan neos. Neos itu hanya permak. Mulutnya berkata baik, tapi hatinya nggak baik. Mulutnya berkata jujur, tapi perilakunya nggak jujur. Orang tidak bisa berbohong, tapi dia suka berbohong. Tidak boleh lekak, tapi dia berbohong. Tidak boleh lekak itu apa ya? Tidak boleh bohong. Itu bahasa di sini. Tidak boleh lekak, tapi sama orang lain dia bohong. Nggak bisa. Harus jalan. Makanya kematian Kristus itu harus membawa makna baru dalam hidup kita. Maknanya apa? Hati kita ini diperindah dengan kenos itu tadi. Keindahan hati yang diharapkan oleh Tuhan. Kecantikan hati yang diharapkan. Di mana kita hidup untuk menyenangkan Allah, memuliakan Allah, dan hidup dalam ketaatan. Itu yang mau Tuhan. Itu yang maunya Tuhan bagi kita. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan, kita hidup memuliakan Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Sehingga kematiannya bukan kematian yang sia-sia. Kematian Yesus itu 2021 tahun yang lalu tidak menjadi sia-sia. Karena firman itu kekal abadi. Dia tetap bisa menjawab tantangan zaman. Responi dengan kebenaran. Responi dengan sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kematian Kristus itu membawa makna baru dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita seperti Paulus mungkin pembunuh, pemberontak. Tapi setelah dia menerima Yesus, wow, luar biasa. Mungkin kita tadinya tukang mabuk, tukang minum, tapi setelah mengalami menerima Yesus dan mengalami kuasa kematian itu, ya kita tidak lagi peminum, pemabuk. Yang mungkin tadi suka mengincar istri orang, berselingkuh dan lain sebagainya, penikmat seks, tidak peduli dengan siapa saja, halal atau haram bagi dia tidak ada artinya sama-sama saja. Yang penting karena dia penikmat seks. Tetapi ketika dia menerima Yesus, dia akan berubah. Kematiannya itu membuat dia mati terhadap tindakan-tindakan dosa. Kematian Yesus itu membuat dia tidak bereaksi terhadap dosa-dosa yang menggoda dia. Jadi ada perubahan. Jadi kalau ada orang percaya Yesus tidak mengalami perubahan, perlu dipertanyakan. Kalau ada orang percaya Yesus, mulutnya masih sumpah serapah, masih caci maki, masih berbohong, masih suka menipu, perlu dipertanyakan. Apakah dia betul-betul menerima kuasa kematian dan kebangkitan Yesus dalam kehidupannya? Tapi saya mau katakan sebagai orang percaya, perayaan kita hari Jumat Agung
renung ini semoga membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih indah sebagaimana yang diharapkan. Kematiannya membawa perubahan baru dalam kehidupan kita. Jadi kalau Yesus melalui kematiannya dia telah menggantikan kita yang berdosa, telah memenuhi segala tuntutan supaya kita bebas. Lalu yang ketiga, lalu menebus supaya kita betul-betul mengalami pemulihan dengan Allah, tidak mengalami hukuman dengan Allah, lalu kemudian bebas dari hukum Taurat, lalu kemudian bebas dari dosa-dosa. Anda tidak akan pernah bisa terbebas dari segala ikatan dosa, karena begitu kuatnya cengkeraman dosa itu. Tapi ketika Anda mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kekuatan Yesus itulah yang melepaskan kita dari cengkeraman akan dosa. Saya manusia lama, penuh dengan kejahatan, ketika saya bergumul hampir dikatakan 27 tahun hidup dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Tapi 1 Maret 1987, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul-betul menerima Yesus Tuhan dalam kehidupan saya. Saya memang bukan manusia yang sempurna, tapi saya mengalami terobosan yang dilakukan oleh Tuhan. Saya mengalami transformasi yang dilakukan oleh Tuhan. Saya menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tadi hidup saya yang tidak berguna, saya rasa hidup saya tidak ada artinya apa-apa. Tapi setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya menikmati kehidupan baru. Yang tadinya beban dosa yang begitu luar biasa, sehingga tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan. Tapi ketika menerima Yesus, mengalami lawatan Roh Kudus, saya tidak akan menggantikan hari di mana saya mengalami pertemuan dengan Tuhan itu. Sukacita yang tidak bisa terkatakan. Pertemuan yang luar biasa yang tidak bisa saya katakan. Tapi saya mau katakan, sungguh luar biasa Yesus itu. Jadi jangan pernah mengabaikan Yesus dalam kehidupanmu. Kalau engkau mendengarkan firman Allah saat ini, buka hatimu, terima Yesus, Yesus yang akan menyelamatkan dirimu. Kalau engkau di luar sana yang belum percaya Yesus, buka hatimu, terima. Saya mau katakan bahwa Alkitab telah menubuatkan di dalam perjanjian lama tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya, tentang pemuliaannya. Semua tergenapi. Memang ada yang belum tergenapi, yaitu salah satunya adalah saat kedatangannya kali yang kedua. Kalau saat dipenuhi saat kedatangannya yang kedua, dunia ini sudah berubah. Disitulah saat dimana mengalami pengadilan. Dan orang yang percaya kepada Yesus akan bebas dari hukuman, tapi orang yang tidak percaya akan masuk pada hukuman, yaitu kematian yang kekal. Dan saya berharap melalui firman Allah saat pagi hari ini, di perayaan Jumat Agung ini, saya berharap kita mengalami pertemuan dengan Yesus. Bagi Anda yang ada di luar sana, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan nikmati kasih dan karunia-Nya, nikmati keindahan bersama dengan Dia, nikmati kasih dan kuasa-Nya, nikmati pemulihan yang akan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Nikmatnya indah bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan bahwa di perayaan Paskah ini Tuhan, kami di 2021 ini, kami kembali Tuhan ingatkan bahwa apa yang sudah terjadi bagimu 2021 tahun yang lalu, di mana ketidakadilan, di mana kejahatan yang begitu merajalela, lalu kemudian karena kejahatan mereka engkau dihukum mati. Tetapi itu harus digenapi kata firman Allah. Dan itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami yang membutuhkan kehidupan kekal abadi ini,
kehidupan sorga yang akan datang. Tapi sebelum kami menikmati sorga yang akan datang, di bumi ini kami bisa menikmati kepuasan hilasterionnya Allah. Karena kami tahu kepuasannya Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan kami mendapatkan hilasterionnya. Hanya bersama dengan Yesus kami mendapatkan kepuasan yang abadi dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu ketika kami mengalami perjumpaan dengan Yesus, sama seperti dengan Paulus, dia tidak akan pernah berbalik untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Tapi justru pertemuannya dengan Yesus telah mengubah arah langkahnya untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan, untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, untuk hidup memuliakan Allah, untuk hidup menyenangkan hati Allah. Itu sebabnya dia berkata, memang aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman kepada Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya kepadaku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Semoga semua pemirsa juga yang mendengarkan ini bisa mendapatkan anugerah-Mu, keselamatan-Mu. Yang sakit, dalam nama Yesus terima kesembuhan dari Tuhan. Yang lemah, terima kekuatan dari Tuhan. Yang tidak bisa meluruskan hatinya, terima kekuatan dari Tuhan supaya hidupmu bisa diluruskan. Yang bergelombang diratakan, yang tidak rata dilicinkan, yang bergelombang diratakan, yang berlobang ditimbun oleh Tuhan, sehingga engkau bisa menjadi terang bagi dia, karena dia ahli dalam membuat berbagai-bagai perubahan yang menuju kepada dia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Selamat hari Jumat Agung ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.